that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, is this somebody? She was just a girl. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita sudah berada di Kampung Batik. Nah, Kampung Batik ini jarang diketahui oleh warga Garut. Nah, di sini ada Kampung Batik yang dimana mereka itu membuat batik nih guys. Yuk ikuti keseruannya. Unggal juru aya carita nu nyentuh kalbu kagagas ka bayang-bayang saban wayah mawa tenang ku endahna ku asihna nu tetep matri dina ati matak betah tu manis. Batik bukan cuma kain bermotif, tapi juga warisan budaya yang sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu. Setiap motif batik punya arti, ada yang melambangkan kesabaran, kekuatan, atau kesucian. Dan sejak tahun 2009, batik resmi diakui UNESCO sebagai warisan budaya dari Indonesia. Keren banget kan? Kalau kalian lihat motif batik seperti ini, kira-kira apa yang kalian rasakan? Tenang, klasik, atau elegan? Nah, itulah kekuatan seni batik, bisa menyampaikan makna tanpa kata. Ibu, saya mau tanya, kira-kira butuh berapa lama untuk menyelesaikan satu lembar kain batik seperti ini? Tergantung motif. Untuk menyelesaikan motif-motif Garutan yang tidak terlalu rumit itu 3 minggu. Yang paling rumit sampai 1 bulan lebih baru selesai. Wah, lama juga ya. Tapi hasilnya memang sepadan karena batik buatan tangan punya nilai seni tinggi banget. Iya, alhamdulillah. Karena punya filosofi-filosofi tertentu dan punya keunikan-keunikan tertentu juga. Ibu boleh lihat proses pembuatan batiknya? Ada yang penasaran? Iya. Pengen lihat proses membatik? Iya, Bu. Ayo kita lihat proses membatik. Yuk kita lihat proses membatiknya. Semua dimulai dari kain putih seperti ini, namanya kain mori. Pola digambar dulu pakai pensil, lalu ditulis ulang dengan canting, alat khas untuk meneteskan lilin panas. Setiap garis dibuat dengan sabar, tidak terburu-buru. Setelah dicanting, kain akan dicelupkan ke dalam pewarna alami. Kadang butuh beberapa kali proses pewarnaan sampai hasilnya sesuai. Coba kalian bayangin, kalau kain sepanjang 2 meter dibuat manual seperti ini, kira-kira butuh berapa jam ya? Ya benar, bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Itulah kenapa setiap lembar batik mempunyai nilai tinggi, karena dibuat dengan ketulusan dan seni yang luar biasa. Nah, di sini kita mencoba mencanting, sehingga kita tahu bagaimana rasanya mencanting untuk membuat batik. Ternyata rasanya sangat menyenangkan sekali dan menambahkan pengalaman baru. Ini namanya ngareng-reng. Di sini kita melihat banyak sekali pengrajin batik yang sedang mencanting batik dengan pola yang sangat indah. Nah, ini adalah proses ngareng-reng, yaitu pelekatan lilin pada bagian kerangka dari motif batik menggunakan canting tulis. Nah, ini adalah proses pewarnaan pertama. Nah, kalau yang ini adalah proses nyolet, yaitu untuk memilah warna yang kita inginkan.
Kalau yang ini adalah proses ngabiron, yaitu proses tulis untuk kedua kali. Selanjutnya ada proses kunci warna menggunakan water glass agar warna tidak mudah luntur. Selanjutnya ada proses melorot, yaitu untuk meluruhkan lilin. Setelah itu, kain dijemur hingga kering. Nah, Ibu, gimana sih cara proses pembuatan batiknya? Kalau proses pembuatan batiknya itu memerlukan waktu yang lama, yaitu tadi juga Ibu udah dijelaskan, memerlukan proses 3 minggu sampai 1 bulan lebih, yaitu prosesnya dari ngareng-reng namanya ya, nerusan, ngabiron, nyolet, dan proses pembuatan batik garutan itu memerlukan 3 kali penyantingan, 3 kali proses pewarnaan. Begitu proses panjangnya baru selesai, bisa menghasilkan karya seperti ini. Wah, lumayan ribet juga ya. Di sini ada alat-alat mencanting. Kira-kira fungsinya untuk apa ya? Ibu izin bertanya, kalau untuk alat-alat pembuatan batik itu ada apa saja? Kalau alat-alat pembuatan batik itu selain menggunakan lilin yang seperti tadi Neng lihat di proses membatiknya ya, yang ini dicairkan, yaitu alat-alatnya memakai kompor, terus gawangan, selain kain mori, terus membatik juga menggunakan alat-alat canting, namanya ini coret 2. Coret 2 itu kegunaannya untuk menggarisi dua garis seperti yang ini. Nah, seperti yang ini menggunakan garis 2, ini garis 2 yang ini. Nah, sama ini namanya isen. Isen itu kegunaannya untuk pola garis-garis, titik gitu kan. Ini menggunakan isen namanya. Itu yang alat-alat untuk membatik itu segini. Oh, Ibu ternyata sangat beragam juga ya alat-alatnya. Tapi aku penasaran kenapa ya inovasi digital ini lebih sering dipakai di bagian pemasarannya, bukan di bagian proses pembuatannya. Kalau dari segi pemasarannya itu supaya kita memasarkan atau menampilkan karya kita itu supaya dijangkau, dilihat lebih banyak orang lagi gitu kan, selain masyarakat di Garut, di luar Garut, supaya pemasaran Go Digital itu supaya dari luar kota, dari luar negeri juga bisa lihat karya-karya kita dari Garut gitu. Oh iya Bu, wah iya, karena orang sekarang nggak cuma beli kain tapi juga nilai budayanya ya. Iya betul. Ibu, kalau misalnya pemasarannya itu di mana aja sih? Kalau pemasarannya Neng bisa follow di IG Ibu, yaitu Rumah Batik Tulis Garutan Ceria. Itu di IG. Terus kalau di Google Batik Ceria, cerianya pakai U ya. C-E-U R besar I kecil A kecil juga. Terus kalau di TikTok sama Ceria Batik Tulis. Nah, itu ada di TikTok, di Facebook juga. Sama Ceria Batik Tulis itu bisa kalian lihat-lihat karya-karya Ibu. Terus kalau Ibu ada di event-event pameran, ada di sana untuk ngeliat karya Ibu. Bisa
pesan lewat media sosial, online, bisa langsung custom datang ke rumah. Nah kalau ke rumah, untuk para penasaran nih yang pingin tahu batik ceria, datang ke Kampung Batik, Jalan Ciledug, RT 04 RW 11, Kampung Batik Paledang. Nah teman-teman, kalau ada yang mau bisa hubungin ibu ya. Dulu saya ingin bertanya, sejak kapan Ibu bisa membatik? Alhamdulillah Ibu bisa membatik itu dari kelas 1 SMP. Dan Ibu yang bisa melestarikan budaya batik khususnya di Kota Garut. Dan Alhamdulillah ilmu membatik itu Ibu dari turun-temurun, dari nenek moyang. Dan Alhamdulillah Ibu menjadi penerus generasi keempat yang bisa meneruskan membatik di Kota Garut, melestarikan budaya batik di Kota Garut. Dan Alhamdulillah kelas 1 SMP itu Ibu sudah mendapat sertifikat penghargaan pengrajin terkecil dari Dinas Perindustrian Kabupaten Garut. Ibu, kalau ini tuh kisaran harganya biasanya berapa sih? Kalau batik yang ada di galeri Ibu itu bermacam-macam. Ada batik cap dari mulai 100.000 sampai 150. Batik printnya ada yang di sekitaran 200. Terus semi tulisnya itu ada kisaran 250 sampai 300. Ada yang tulis sebelahnya juga, tulis sebelah kisaran dari 500 sampai 800. Nah yang ini, yang premium itu dari kisaran 1.200.000 sampai 1,5 juta. Wah, lumayan juga ya. Wah, ternyata batik ceria sudah banyak mengenalkan batik Indonesia ke mancanegara. Salah satunya negara Hungaria, tepatnya di ibu kota Budapest. Wah, keren sekali ya teman-teman. Salah satu yang harus kita contoh sebagai warga negara Indonesia. Pakai batik ceria, bikin ceria. Nah, ini adalah saat ketika batik ceria bertemu dengan Bupati Garut dan Wakil Bupati Garut. Nah, di sini ada beberapa pameran-pameran yang berada di luar kota dari batik ceria, salah satunya di kota Jakarta dan juga Bandung.
Nah, ini adalah pameran batik ceria yang ada di kota Bandung. Mau jadi penerus batik generasi muda? Belajar terus, edukasi workshop di Ceria Batik ya. Ayo kita lestarikan warisan budaya Indonesia. Batik ceria, bikin ceria mendunia. Oh.